Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran 2, tema 4, subtema 3. Tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 2. Berpikir global, bertindak lokal. Apa makna pernyataan tersebut? Kemarin sudah saya berikan sekilas tentang apa itu berpikir global, bertindak. Globalisasi membuat kita mudah untuk memperoleh informasi. Tetapi globalisasi juga berdampak positif dan juga berdampak negatif. Kita harus bisa menyaring, mengambil yang positif dan meninggalkan yang negatif agar kita tidak tergilas roda globalisasi. Salah satu caranya adalah dengan memegang teguh nilai-nilai luhur dan akar budaya bangsa Indonesia. Nah, salah satunya yang kita lakukan untuk menyaring globalisasi adalah dengan memiliki sikap cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Bagaimana kita mewujudkan cinta tanah air? Dengan salah satunya adalah menggunakan produk dalam negeri. Misalnya kita menyukai buah dalam negeri, jangan menyukai buah impor. Misalnya apa? Apel New Zealand, itu diimpor dari New Zealand. Kita ya makan apel dari lokal kita sendiri, rasanya lebih enak. Contohnya apel mana lagi dari Malang. Di sini ada brosur berpikir global, bertindak lokal. Ini yang penting. Di era globalisasi, kita harus berpikir global, berpikir luas ke seluruh dunia. Tetapi kita tetap bertindak lokal, mencintai budaya, mencintai tanah air. Nah, ketika kita memiliki misi berpikir global, bertindak lokal, maka kita tidak akan tergilas oleh roda globalisasi. Kita akan tetap mencintai tanah air kita, Indonesia. Nah, kamu baca bukumu halaman 105. Di situ ada beberapa artikel. Salah satunya, yuk cinta buah dalam negeri. Yang kedua, jangan lupakan pasar tradisional. Yang ketiga, mari gunakan produksi dalam negeri. Kamu baca, kamu amati di situ. Di situ ada keberagaman ekonomi. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Salah satunya adalah keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi ditandai dengan beragamnya mata pencaharian atau profesi masyarakat. Seperti di tempat tinggal kita, ada yang jadi petani, ada yang jadi tenaga medis, ada yang jadi tenaga pendidik, ada yang jadi wirausahawan, ada yang menjadi karyawan, dan lain-lain. Jenis kegiatan ekonominya juga beragam. Ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan. Nah, ini adalah jenis profesi ya. Ini mata pencaharian petani, peternak ini adalah profesi. Kalau pertanian, perkebunan ini adalah kegiatan ekonomi. Keragaman kegiatan ekonomi mempengaruhi kehidupan perekonomian di masyarakat. Jadi mempengaruhi kehidupan perekonomian di masyarakat. Ada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi tinggi dan ada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih rendah.
Sikap yang sebaiknya ditunjukkan masyarakat terhadap keberagaman ekonomi adalah menghormati profesi orang lain, tidak membedakan orang berdasarkan profesinya, menghargai hasil pekerjaan orang lain. Keragaman ekonomi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Jadi sumber daya manusia itu contohnya keterampilan yang dimiliki oleh manusia. Pendidikan yang dimiliki oleh manusia itu merupakan sumber daya manusia. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Misalnya, sumber daya alam di daerah kita ya, daerah kita adalah subur, banyak pertanian. Kemudian banyak industri yang ada di sekitar daerah kita. Di daerah Wonokoyo ini banyak sekali industri. Nah, tadi kamu sudah membaca tentang Yuk Cinta Buah Dalam Negeri. Nah, di situ di bacaan tersebut diceritakan bahwa buah lokal itu harganya memang lebih mahal. Kenapa? Karena orang Indonesia itu menyukai banyak yang sekarang itu menyukai buah luar negeri. Padahal buah kita itu lebih enak daripada buah dari luar negeri. Nah, apabila kita mencintai produk dalam negeri, mencintai buah dalam negeri, maka kita akan memajukan industri dalam negeri, meningkatkan jumlah produksi berbagai usaha, ikut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan produsen dan karyawannya, membantu mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan negara. Jadi kalau kita menyukai buah dalam negeri, kemudian kita berbelanja di pasar tradisional, menggunakan produk dalam negeri, maka kita sudah membantu pemerintah meningkatkan pendapatan, juga membantu mengurangi pengangguran. Karena kalau kita menggunakan produk dalam negeri, otomatis produksinya meningkat dan membutuhkan karyawan yang banyak. Nah, apa makna dari berpikir global, bertindak lokal? Yang saya katakan tadi, kita harus bersikap terbuka terhadap perkembangan yang terjadi di seluruh dunia. Kita harus berpikir luas, tetapi kita harus tetap bersikap, tetap menjunjung tinggi budaya lokal dibandingkan budaya asing. Contohnya, meskipun kita suka nonton film atau drama Korea, tetapi kita tidak boleh mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang Korea yang negatif ya. Tapi kita boleh meniru kebiasaan-kebiasaan orang Korea yang positif. Nah, contoh sikap bertindak lokal itu apa? Mencintai produk dalam negeri. Misalnya kita menyukai buah lokal, menyukai budaya lokal. Kemudian menggunakan produk dalam negeri. Jadi membeli produk dalam negeri. Membeli sepatu buatan dalam negeri, tas buatan dalam negeri. Kemudian kita suka berbelanja di pasar tradisional. Di pasar tradisional itu seperti pasar Pandaan. Nah, sekarang orang Indonesia sukanya berbelanja di market atau di supermarket karena memang tempatnya lebih nyaman, meskipun harganya lebih mahal. Tapi kita harus bisa berbelanja di pasar tradisional. Dampak jika kita memiliki sikap bertindak lokal itu apa saja? Nah, pasar produksi dalam negeri meningkat. Pasar tradisional tetap bertahan. Buah lokal selalu ada dan budaya lokal tidak akan hilang.
Mencintai produk dalam negeri merupakan salah satu wujud cinta tanah air. Nah, kita sekarang akan belajar tentang brosur. Apa itu brosur? Brosur merupakan salah satu media untuk menyampaikan berbagai macam informasi. Nah, di sini ada contoh brosur. Brosur di sini tentang pertunjukan sirkus yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2019. Tapi ini tempatnya di Florida. Nah, kamu amati brosur di samping. Apakah brosur di samping sudah baik? Coba kalian tanggapi brosur di samping berdasarkan ciri-ciri brosur yang baik. Apakah brosur ini sudah baik? Kalian amati, kalian lihat kriteria brosur yang baik. 1. Memuat informasi yang jelas. 2. Menarik minat masyarakat. 3. Menggunakan bahasa yang baik menarik. 4. Memuat ilustrasi menarik yang sesuai dengan isi brosur. 5. Tata letak gambar dan ilustrasi yang seimbang. Ini ciri-ciri brosur. Kalian lihat lagi brosur di atas. Apakah brosur di atas sudah memuat kriteria yang ada di sini? Kalian berikan tanggapannya. Nah, itu anak-anak pembelajaran hari ini. Kalian catat informasi yang penting di buku tulismu. Kalian tunjukkan ketika kita bertemu nanti. Kalian tunjukkan sama Bu Yuli tulisannya. Catatan kalian bahwa kalian sudah mencatat informasi dari video atau materi yang Ibu berikan. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini agar kita semua selalu sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.